Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita yang membahas tentang kesalahan-kesalahan para istri. Kita akan masuk ke poin yang kedua. Judulnya adalah kurangnya perhatian istri kepada kedua orang tua suami. Kurangnya perhatian istri kepada kedua orang tua suami. Nah, ini diantara kesalahan istri. Dan tidak diragukan lagi ibu-ibu sekalian bahwa seorang istri memiliki hak atas suaminya. Jadi istri itu ada hak pada suaminya. Haqqa ikramiha, agar seorang suami memuliakan istrinya dengan pemuliaan yang sebenarnya. Nah, jadi ibu-ibu itu ada hak pada suaminya. Nah, seorang suami harus memuliakan istrinya dengan pemuliaan yang sebenarnya. Dan di antara bentuk memuliakan istri adalah menempatkan istri di rumah yang tersendiri. Nah, jadi disampaikan kepada suaminya, "Bang, bahwasanya di antara hak saya, Kak, Abi, di antara hak saya adalah hendaknya engkau menempatkan saya di rumah yang tersendiri, rumah khusus." Nah, ini di antara hak ibu-ibu. Nah, jadi pertanyaannya di sini, apakah wajib ibu-ibu, para istri, tinggal bersama kerabat suami? Nah, jadi contohnya ada seorang suami, "Dek, ayo ikut abang, kita tinggal di rumah ibu." Atau dia ngomong, "Kita tinggal di rumah adik saya, saudari saya. Nah, kamu tinggal di situ." Nah, apakah wajib demikian? Nah, kita dengarkan ucapan Al-Kasani rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, apabila seorang suami ingin menempatkan istrinya tinggal dengan madunya. Jadi di sini seorang suami punya istri dua. Nah, seorang suami ini ngomong, "Dek, kamu tinggal dengan istri saya." Nah, istrinya yaitu madunya, madu si istri. Nah, atau suami punya satu istri, tapi ngajak istri tinggal bersama kerabat suami. Apa contohnya? Seperti ibu suami. Nah, dia tinggal bersama ibu, atau saudarinya suami, atau anak perempuan suami dari lain ibu, atau dengan kerabat-kerabatnya. Fa'abat, kemudian istrinya ngomong, "Tidak bang, saya tidak mau." Nah, apa yang harus dilakukan suami? Alaihi ayyuskinaha fi maskanin munfaridin. Maka wajib bagi seorang suami
menempatkan istrinya di rumah tersendiri. Di rumah tersendiri, tidak boleh dikumpulkan bersama kerabat seorang suami. Karena bisa jadi kerabat itu, yaitu kerabat suami, menyakiti istrinya. Nah, ini alasannya. Kenapa suami harus menempatkan istri di satu tempat yang tidak boleh digabung dengan kerabat suami? Dikarenakan bisa jadi kerabat suami itu menyakiti istrinya dan membahayakan istri jika mereka tinggal bersama. Lalu bagaimana seorang suami mengetahui bahwasannya istrinya itu terganggu? Nah, di sini disebutkan wa ibauha dalilud darari. Tidak maunya istri tinggal bersama dengan kerabat suami, maka itu adalah bukti bahwa istri itu terganggu. Nah, ini disampaikan kepada suaminya. Nah, ini baru pembukaan, baru mukaddimah dari sang penulis di poin ini. Nah, semoga bisa difahami. Nah, kemudian beliau sebutkan, namun terkadang keadaan menuntut seorang suami untuk tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, jadi ada kalanya keadaan itu menuntut, yang mana seorang suami harus tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, atau kedua orang tua suami butuh untuk tinggal dengan anaknya. Nah, jadi orang tua suami itu dia pengen tinggal bersama anaknya, yaitu bersama suami ini. Nah, kemudian ibunya ngomong, nah, ibu ini pengen tinggal di rumahmu. Nah, itu ada kalanya seorang suami dituntut dengan kondisi yang demikian. Dan suami dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi perlu ibu-ibu perhatikan bahwasannya para suami itu dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan sekaligus berbuat baik kepada istrinya. Nah, jadi tidak boleh dirugikan salah satu, atau suami baiknya sama istri saja akhirnya durhaka kepada kedua orang tuanya, itu tidak boleh. Nah, jadi harus digabung. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, demikian juga dia berbuat baik kepada istrinya. Akan tetapi sebagian para istri itu tidak membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ada istri-istri yang demikian, tidak mau membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, mungkin Ramadan, Idul Fitri, suaminya pengen pulang dihalangi terus. Tidak usah pulang bang, jauh, kita di sini saja. Padahal punya mobil, punya duit untuk beli tiket pesawat. Nah, dia tidak bantu. Maka si istri ingin menguasai suaminya, ingin memonopoli suaminya. Nah, tidak boleh berbakti kepada kedua orang tua suami, tidak boleh ngirim duit kepada orang tuanya, tidak boleh ngasih ini ngasih itu. Sebagian istri demikian. Nah, dimonopoli. Yang pengen menguasai suami itu hanya istri saja. Ibu dan ayahnya tidak boleh lagi. Sehingga istri dia menganggap tidak ada satupun yang berwenang, yang berkuasa terhadap suaminya selain diri istri itu sendiri. Nah, ini terjadi di dalam rumah tangga. Bahkan perkaranya menjadi besar. Bahkan si istri menyakiti kedua orang tua suaminya. Si istri menyakiti kedua orang tua suami.
Nah, dia sakiti dengan ucapan, dengan perbuatan yang lain. Wal idza'u ya'khudhu suwaran katsiratan, dan gangguan istri itu banyak macamnya. Gangguan istri itu sangat banyak. Di antara gangguan istri itu apa? Terhadap orang tua suami, meninggikan suara di hadapan kedua orang tua suami. Dia tinggikan. Kalau ngomong itu tidak ada lemah lembutnya, tapi dia tinggikan, seakan-akan dia yang berkuasa. Nah, mungkin kedua orang tua suami itu sudah sepuh, sudah tua. Nah, akhirnya dia angkat suaranya, tidak ada remnya lagi. Wa ta'affufu min awamirihima, dan menolak perintah kedua orang tua suami. Nah, dia pengen minta tolong sama istri anaknya, tapi si istri ini tidak mau, enggan terus ketika diperintahkan, tak mau mendengarkan apa yang diucapkan kedua orang tua suami. Wa qillatut tawaddudi lahuma, dan kurangnya rasa cinta kepada kedua orang tua suami. Dia tidak cinta, dia pengennya anak ibu itu saja, anak bapak itu saja, yaitu suaminya. Dia pengen suaminya saja. Nah, kedua orang tua suami dia tidak pedulikan, masa bodoh. Tapi yang dia mau siapa? Suaminya tok. Cukup sampai situ saja. Nah, di antara bentuk gangguan istri kepada kedua orang tua suami apa? Kurang memperhatikan perasaan kedua orang tua suami. Dia tidak perhatikan perasaannya. Dia tidak peduli dengan kedua orang tua suami. Nah, maka ini diantara gangguan istri kepada kedua orang tua suami atau kepada mertuanya. Di antaranya juga gangguan istri kepada kedua orang tua suami adalah istri menghinakan kedua orang tua suami. Dia hinakan, ucapan yang merendahkan. Nah, ini bentuk mengganggu kedua orang tua suami. Diremehkan, kemudian dia hinakan, kemudian memandang dengan pandangan yang meremehkan. Wa kathratu dzammihima, dan sering mencela mereka. Nah, kedua orang tua suami itu dicela, dicaci, dimaki-maki. Kalau ngomong suaranya tinggi, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang lebih parahnya apa? Wa tamannil khalasi minal 'aisy ma'ahuma. Ada istri itu yang lebih parah apa? Istrinya itu berharap dia tidak hidup bersama kedua orang tua suaminya lagi. Artinya apa? Dia berharap kedua orang tua suami itu mati. Dia berharap kedua orang tua suami itu meninggal. Nah, ini yang lebih parahnya ini. Nah, kenapa? Karena dia pengen suaminya saja. Adapun kedua orang tua suami dia tidak pedulikan. Wa ighra'uz zauji bi'uquqihima, dan istri ini menenggelamkan suami dengan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Nah, seharusnya istri itu dia membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ternyata apa? Malah si istri menenggelamkan suaminya. Dia tenggelamkan suaminya dalam kedurhakaan kepada kedua orang tuanya sendiri. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Nah, maka jangan sampai ini terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan di antaranya juga mencari-cari kesalahan kedua orang tua suami. Itu dicari-cari terus. Biasanya yang cari kesalahan itu adalah mertua. Mana ini kesalahan istri anak saya? Tapi ini kebalik. Yang mencari kesalahan itu adalah menantunya. Nah, ini istri anaknya yang cari kesalahan kedua orang tuanya. Dicari-cari kesalahannya. Wa tadhimul akhta, dan membesar-besarkan kesalahan suami. Nah,
membesar-besarkan kesalahan suami, membesar-besarkan kesalahan, bahkan membuat kebohongan dan kedustaan atas nama kedua orang tua suami. Dia buat kedustaan, berita yang tidak benar, kemudian dia fitnah kedua orang tua suaminya. Nah, maka ini diantara perbuatan yang menyakiti kedua orang tua suami. Na'udzubillahi min dzalika. Wa min dzalika al-ghairatu minal dan di antara bentuk menyakiti kedua orang tua suami adalah apa itu? Membuat ibu suami cemburu. Nah, ini bentuk mengganggu kedua orang tua suami. Apa itu? Membuat ibu suami cemburu dan memperlakukan ibu suami bahwasannya ibu suami adalah saingan istri. Nah, ini. Nah, jadi seorang istri itu tidak perlu merasa bahwasannya ibunya itu adalah saingannya, padahal itu adalah ibu suami sendiri. Nah, maka ini tidak boleh. Kemudian juga disebutkan wa muamalatuha ala annaha munafisatun laha wa syarikatun ma'aha fi zawjiha. Tadi dia memperlakukan ibu suami bahwasannya ibu suami itu adalah saingan istri. Kemudian ibu suami ingin merampas suami dari istrinya. Maksudnya apa? Ada seorang anak punya ibu, nah kemudian anaknya ini sudah punya istri. Kemudian istri ini merasa bahwasannya ibu itu akan merampas anaknya, akan merampas suaminya ini. Nah, ini yang difikirkan oleh istri tersebut. Maka ini adalah bentuk kesalahan. Ini adalah bentuk kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri. Dan yang lainnya dari bentuk-bentuk gangguan. Kemudian sang penulis mengatakan, wa idza arja'na al-basar fi asbabi dzalik, dan apabila kita putar balik pandangan kita sebab terjadinya hal tersebut, kita dapati hasil kenapa istri mengganggu kedua orang tua suaminya, apa sebabnya? Nah, jadi kalau kita dapati menantu kita menyakiti kedua orang tuanya, nah ada seorang menantu menyakiti kedua orang tua suami, sebabnya apa? Sebabnya tak lain dan tak bukan, yaitu kurangnya ketakwaan seorang istri. Nah, ini sebabnya. Ini sebab yang pertama. Kenapa ada menantu nyakiti mertuanya, yaitu khususnya istri sama kedua orang tua suami, yaitu sebab kurangnya ketakwaan. Takwa kurang. Tak belajar ilmu agama. Modal pernikahan apa? Hanya duit, hanya mobil, kekayaan, jabatan, dunia. Sedangkan untuk urusan agama itu tertinggal. Maka inilah sebabnya seorang istri itu berani kurang ajar kepada kedua orang tua suami. Apa itu? Kurangnya ketakwaan. Yang kedua apa? Wasu'it tarbiyati, buruknya pendidikan. Saya sampaikan tadi tidak belajar. Makanya jangan diremehkan majelis ilmu agama ini. Walaupun kita tidak faham, tidak masuk, akan tetapi kita tetap dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya sakinah, turunnya rahmat, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang hadir di majelis ilmu dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Maka kita belajar. Kita belajar bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan kerabat suami. Ini yang kedua. Yang ketiga, wadha'fil aqli, lemahnya akal seorang istri. Dia tidak bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak fikirkan terlebih dahulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan demikian juga perlakuan istri yang seperti itu timbul karena sempitnya wawasan. Sempit wawasan, tidak belajar, tidak mau baca, tidak mau mendengarkan, tidak mau menulis. Wawasan sempit. Makanya pernikahan itu butuh belajar. Sebelum nikah itu butuh belajar. Karena pernikahan itu tidak hanya menggabungkan antara suami dan istri saja, tapi menggabungkan kedua belah pihak keluarga. Bukan suami istri saja, tapi keluarganya ikut bersatu. Nah, terjadilah seorang istri berani ganggu kedua orang tua suami. Sebabnya apa? Kurangnya wawasan. Akhirnya jadilah seorang istri mengganggu kedua orang tua suaminya. Wasighari nafsi, dan hinanya jiwa. Hinanya jiwa. Tidak pernah dibersihkan jiwanya, tidak pernah belajar. Maka jiwa itu berbeda-beda. Jiwa itu berbeda-beda. Ada yang luas, ada yang sempit jiwanya. Sebagaimana kamar itu berbeda-beda. Hujrah, kamar itu berbeda-beda. Dan rumah itu berbeda-beda bentuknya, tidak sama. Ada yang 4x6, ada banyak-banyak macamnya bentuknya. Dan tempat itu juga berbeda-beda. Ada yang luas, ada yang sempit. Demikian juga dengan jiwa manusia. Ada yang sempit, pengen marah terus. Maka di antara manusia ada yang sempit jiwanya. Hatta takuna kasammil khiyat, sampai seperti lubangnya penjahit. Ada jarum penjahit itu ada lubangnya. Nah, maka seperti itu jiwanya sebagian manusia, sempit. Dan di antara manusia ada yang lapang jiwanya, sampai meliputi alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Sampai meliputi alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini sebagian manusia. Nah, sebagaimana kamar itu ada yang lapang, ada yang sempit. Demikian juga tempat, ada yang lapang, ada yang sempit. Demikian juga dengan jiwa manusia. Hatta tasmulal alam wa ma fihi, sampai meliputi alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Dan apa hasil dari perbuatan istri yang seperti itu? Nah, hasilnya apa? Nah, seorang istri yang ganggu kedua orang tua suami, hasilnya apa? Sesungguhnya perbuatan istri yang seperti itu dapat mengeruhkan kehidupan istri itu sendiri. Innaha tanaghisu aisyataha. Hal itu bisa mengeruhkan kehidupan istri itu sendiri. Dan kehidupan orang yang diperlakukan istri seperti itu. Nah, jadi istri hidupnya keruh, korbannya juga keruh, yaitu kedua orang tua suami, sehingga istri tidak bahagia dan suaminya tidak bahagia, dan kedua orang tua suami pun juga
tidak bahagia, tidak ada yang diuntungkan. Oleh karenanya wajib bagi seorang istri yang berakal, istri yang berakal wajib baginya, yang memiliki agama yang lurus, wal khuluqil karim, dan akhlak yang mulia, allati turidu sa'adataha, yang menginginkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan kebahagiaan untuk suaminya. Apa yang wajib dia lakukan? Antu siro zaujaha ala nafsiha. Hendaknya seorang istri itu mendahulukan suaminya atas diri istri itu sendiri. Nah, jadi didahulukan suami dibandingkan diri istri sendiri. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang istri. Dahulukan suaminya kalau dia ingin bahagia. Wa antukrima qarabatahu, dan istri hendaknya memuliakan kerabat suami. Nah, tadi kita sampaikan bahwasannya seorang istri itu hendaknya berlaku baik kepada ibunya. Nah, di sini ditambah oleh penulis, hendaknya istri juga memuliakan kerabat suami. Dan istri semakin memuliakan kedua orang tua suami. Nah, mungkin sebagian istri memuliakan kedua orang tua suami itu biasa-biasa saja. Nah, maka mulai dari sekarang apa? Kita muliakan kedua orang tua suami, semakin memuliakan. Dan lebih-lebih lagi memuliakan ibunya suami. Nah, mungkin kalau bapak mertuanya itu tidak terlalu peduli, tapi kalau ibunya ini lebih diperhatikan. Oleh karenanya, kenapa? Memuliakan kerabat suami, memuliakan kedua orang tua suami, itu semua adalah bentuk memuliakan suami itu sendiri. Nah, jadi ketika kita memuliakan kerabat suami, maka itu artinya seorang istri sedang memuliakan suaminya dan berbuat baik kepada suaminya. Tatkala istri berbuat baik kepada kedua orang tua suami, kepada kerabat suami, maka artinya istri sedang berbuat baik kepada suaminya sendiri. Sebagaimana hal itu adalah bentuk keramahan kepada suami. Kebaikan istri kepada kerabat suami itu bentuk keramahan kepada suami. Wa taqwiyatan li rabitati zaujiyah, dan hal itu bisa menguatkan ikatan suami istri. Kita dapati sebagian suami istri itu ketika istrinya tidak peduli kepada kerabat suaminya, bahkan hobinya mencela, memaki, maka kita dapati bahwasannya hubungan suami istri sudah mulai renggang, tidak kuat lagi. Tapi sebaliknya, ketika istri berbuat baik kepada kerabat suami, maka itu akan memperkuat hubungan suami istri dan menguatkan ikatan kasih sayang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun suami memiliki hak yang paling besar atas istrinya, walaupun suami memiliki hak yang paling besar atas istrinya daripada hak kedua orang tua istri. Nah, jadi hak yang paling besar itu yang ada di pundak para istri saat ini adalah yaitu hak suaminya yang harus dia penuhi. Itu melebihi hak kedua orang tuanya, kedua orang tua istri sendiri. Dan suami diperintahkan syariat
untuk menjaga kerabatnya. Nah, itu syariat yang memerintahkan bahwasanya seorang suami harus menjaga kerabatnya dan menjaga orang yang dicintai ayahnya. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk menguatkan ikatan sosial atau kemasyarakatan pada umat ini. Maka seorang istri lebih diperintahkan lagi oleh syariat. Syariat memerintahkan seorang istri agar istri mencintai orang yang dicintai suaminya. Nah, dalam arti kata bukan cinta yang membawa perasaan ingin berpindah, bukan. Tapi rasa cinta. Nah, rasa cinta tabiat saja. Suaminya suka menolong orang ini, dia juga ikut nolong. Sedekah, suaminya suka sedekah sama tetangganya, karena itu adalah kawan suami. Si istri pun hobi sedekah. Kemudian pemuliaan seorang istri kepada kedua orang tua suaminya, dan kedua orang tua suami itu sama umurnya dengan umur orang tua istri. Nah, jadi kalau kita dapati umur mertua kita sama dengan umur orang tua kita, khuluqun islamiyun asilun, maka tatkala istri memuliakan kedua orang tua suami, maka itu adalah akhlak Islam yang mulia. Dan perbuatan itu menunjukkan bukti jiwa yang mulia. Jadi kalau ada istri yang dia itu memperhatikan keluarga suaminya, memperhatikan kedua orang tua suaminya, maka itu adalah bentuk akhlak yang mulia dan menunjukkan bukti jiwa yang mulia dan bagusnya keturunannya. Berarti bagus keturunannya, berarti dia dari keturunan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan ketika istri melakukan kebaikan kepada kerabat suami dan istri tidak mendapatkan dari perbuatannya itu kecuali tambahan yang didapati oleh istri adalah berupa doa keberkahan dari keluarga suaminya. Dia tidak dapatkan kecuali hanya doa. InsyaAllah bagus akhlakmu nak, InsyaAllah kamu bagus akhlakmu. Nah, maka apa? Dia akan mendapatkan doa keberkahan dari keluarga suami. Nah, maka ini sudah cukup bagi seorang istri. Dan dia tidak mendapatkan itu kecuali apa? Keridhaan suami, maka itu sudah cukup. Jangan berharap yang lain. Berharap dibalas sama keluarga suami. Nah, mungkin tidak bisa, tapi keluarga suami mendoakan dan suami ridho dengan perbuatan istrinya, maka ini sudah cukup bagi seorang istri dari apa yang dia lakukan. Sebagaimana hendaknya seorang istri yang mulia itu, dia tidak melupakan sejak awal bahwa wanita ini, yaitu ibu suami, yang istri merasa ibu suami adalah saingannya, bahwa wanita itu adalah ibunya suami. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika seorang istri berpikir lawannya, saingannya pada suaminya itu adalah ibunya suami, maka seorang istri hendaknya ingat bahwasannya wanita itu adalah ibunya suami. Dan suami itu tidak akan bisa meskipun sudah mati rasa. Meskipun sudah mati rasa, dia tidak akan mau menerima siapapun yang menyakiti ibunya. Itu dia tidak akan mau. Karena wanita itu adalah ibunya suami.
yang mengandung anaknya, mengandung suami itu sendiri di perut ibu itu selama 9 bulan. Nah, itu harus kita renungkan. Sebelum kita merasa bahwasannya ibu suami adalah saingan kita, maka hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, dia itu adalah ibunya. Dia itu yang sudah mengandung suami saya. Dan ibunya telah memberi anaknya gizi dari ASI ibu itu sendiri. Dan ibunya telah memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Dia berikan kasih sayang kepada anaknya. Dia berikan cinta kepada anaknya. Dan ibu itu rela mencurahkan seluruh hidupnya untuk memperhatikan anaknya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, sehingga anak itu menjadi laki-laki yang mandiri. Sebagaimana wanita ini, yaitu ibunya suami, adalah ibu untuk anak-anakmu juga ibu dari anak-anakmu, wahai seorang istri. Karena wanita itu adalah nenek dari anak-anakmu, maka ikatan anak-anakmu dengan neneknya adalah ikatan yang kuat. Harus kita perhatikan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengganggu ibunya suami, sedangkan ibu itu sudah mengandung suami itu, mengandung anaknya, memberikan gizi dari ASInya, kemudian dia berikan kasih sayang, dan ditambah lagi ibu itu adalah nenek dari anak-anakmu. Maka tentunya ikatan anak-anakmu dengan neneknya itu adalah ikatan yang kuat. Maka wahai para istri, tidak pantas bagimu untuk memperlakukan ibunya suami seperti perlakuanmu kepada madumu. Itu tidak pantas. Karena ibu suami itu memperlakukanmu layaknya istri kedua. Itu tidak pantas. Akan tetapi pergaulilah ibu suami itu layaknya ibu kandung. Perlakukan ibu suami itu layaknya ibu kandung. Maka ibu suami itu akan mempergaulimu layaknya putri kandungnya. Tapi tentunya dari hati, bukan pencitraan. Nah, karena ibu suami banyak duit, akhirnya baik terus. Tujuannya apa? Nanti biar suami saya dapat warisan. Nah, tapi perlakukanlah ibu suami itu layaknya ibu kandung. Memang dari hati, memang tulus mencintainya. Maka nanti ibu suami itu akan memperlakukan kamu layaknya putri kandungnya. Dan terkadang muncul dari seorang ibu itu sebagian perbuatan keras. Nah, ini terjadi. Sebagian ibu suami itu memiliki sifat yang keras. Dan tidak ada kewajiban yang dilakukan terhadap ibu yang seperti itu kecuali menanggung beban itu semua. Nah, jadi kalau seorang istri mendapati ibunya suami itu keras, tidak ada yang harus dia lakukan kecuali bersabar. Dia tanggung kerasnya sifat ibu tersebut. Kemudian juga dia berharap apa? Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala. Tidak ada yang harus dia lakukan kecuali dia sabar menanggung itu semua. Kemudian dia berharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila
tersebar di dalam rumah, di dalam keluarga, adab Islami. Penghuni rumah memiliki adab yang Islami, adab yang benar. Dan setiap orang mengetahui apa haknya dan apa kewajibannya. Kalau ini dilakukan, apa yang terjadi? Saratil usratu siratan radiyatan. Maka keluarga itu akan berjalan dengan perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Kuncinya apa tadi? Akhlak, adab Islami. Bagaimana mertua memperlakukan menantunya, bagaimana menantu memperlakukan mertua, istri memperlakukan kerabat suami, istri memperlakukan suami, suami memperlakukan istri. Maka apa yang terjadi? Yaitu keluarga itu akan berjalan dengan perjalanan yang diridhoi. Kuncinya adab. Dan itu tidak akan terjadi sebelum kita mengetahui apa hak kita dan apa kewajiban kita. Nah, apa hak kita yang ada pada suami dan apa kewajiban kita untuk memenuhi hak suami dan memenuhi hak kerabat suami. Dan ketahuilah wahai istri. Ketahuilah wahai istri. Nah, ini harus kita ketahui ibu-ibu sekalian. Apa itu? Bahwa suami itu lebih mencintai keluarganya dibandingkan keluarga istrinya. Nah, itu harus kita ketahui. Suami itu lebih cinta keluarganya sendiri dibandingkan keluarga istri. Wala talumihi fi dzalik, dan engkau wahai istri, janganlah engkau mencela suamimu dalam hal tersebut. Nah, jangan dicela, bang, kamu ini terlalu berlebihan kepada saudaramu. Kok saudara saya nggak ada dikasih? Ya memang suami itu cinta kepada keluarganya sendiri. Tapi sebagian suami ada juga yang dia itu memberi kepada keluarga istri. Demikian juga ibu-ibu sekalian. Fa anti tuhibbina ahlaki aktsara min ahli. Demikian juga engkau lebih mencintai keluargamu dibandingkan keluarga suamimu. Nah, ini fakta ini. Keluarga istri itu lebih dicintai istri dibandingkan keluarga suaminya. Ini fakta. Nah, maka jangan saling menyalahkan. Fahdari, maka waspadalah. Maka waspadalah engkau wahai istri, tut'inihi bizdira'i ahli. Waspadalah engkau wahai istri, janganlah engkau menikam suamimu dengan cara mencela keluarga suamimu. Nah, jangan ditikam. Ibu-ibu ketika menyakiti, mencela kerabat suami, maka ibu-ibu sedang menyakiti, menikam suami ibu sendiri. Atau ibu jangan merendahkan keluarga suami, tidak boleh. Atau menyakiti suami dengan menyakiti keluarga suami, maka tidak boleh. Nah, dalam memuliakan keluarga suaminya, mana tadi? Fa inna dzalika yad'uhu, karena perbuatan itu bisa mendorong suami itu untuk menjauh dari istrinya dan tertarik kepada wanita lain. Nah, ketika ibu menyakiti kerabat suami, maka itu bisa menyebabkan suami ibu lari, kemudian suami ibu akan tertarik kepada wanita lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya kelalaian seorang istri dalam memuliakan keluarga suaminya adalah bentuk pelalaian. Nah, kelalaian seorang istri dalam memuliakan keluarga suaminya adalah bentuk pelalaian. Naam.
Masih fokus ini, Bu? Nah, dalam memuliakan suami itu sendiri. Wa idza lam yuqabil dzalika badiyal amri bi syai'in, dan jika sejak awal hal itu tidak direspon dengan baik, artinya istri tidak peduli dengan keluarga suami, masa bodoh saja, maka cinta seorang suami itu tidak akan selamat untuk istrinya. Nah, cinta seorang suami itu tidak akan selamat untuk istri dari keretakan dan kekeruhan. Nah, sampai jam berapa ini? 5:30. Soal ya. Sampai jam 5. Nah, sampai selesai. Masih panjang ini. Tapi paham soal, Bu ya? Soal ya. Nah, yang penting-penting saja ditulis. Nanti kalau ini tidak terkejar, panjang juga. Hah? Sudah 3 halaman soal ya. Nah, alhamdulillah. Nah, nanti kalau ada ketinggalan ini direkam juga, insyaallah diupload di YouTube nanti insyaallah. Kita lanjut. Kemudian seorang laki-laki yang mencintai keluarganya dan berbakti kepada kedua orang tuanya adalah laki-laki yang mulia. Nah, jadi ini harus kita ketahui, ketika seorang suami mencintai keluarganya, berbakti kepada ibu dan bapaknya, berarti suami ibu adalah laki-laki yang mulia. Laki-laki yang mulia. Jarang anak itu yang bisa yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya setelah dia menikah, itu jarang. Nah, ibu dapati suami ibu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu adalah laki-laki yang mulia, yang berbaik hati, yang soleh. Nah, jadi bersyukur ketika mendapati suami yang demikian. Dan suami itu yang dia pantas mendapatkan penghormatan dari istrinya, dapat mendapatkan penghormatan dari istrinya, dan pemuliaan istri untuk suaminya. Nah, ini ketika suami ibu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada kerabatnya, maka dia pantas dihormati, dia pantas untuk dimuliakan. Dan istri itu mengharapkan kebaikan untuk suaminya, diharapkan kebaikan. Nah, ketika duit pas-pasan, kemudian suami bersedekah memberi kepada kedua orang tuanya, maka diharapkan kebaikan. Tidak apa-apa bang, kasih saja ibu. Nah, mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Karena laki-laki yang tidak ada kebaikan pada dirinya untuk kedua orang tuanya, maka pada umumnya tidak ada kebaikan pula untuk istrinya. Nah, ini Bu, Masya Allah, ini bagus kata-katanya dari sang penulis. Apa kata beliau? Laki-laki yang tidak ada kebaikan dirinya untuk kedua orang tuanya sendiri, maka juga tidak ada kebaikan untuk istrinya sendiri. Ya bagaimana? Untuk ibunya sendiri, orang yang paling dekat, dia tidak ngasih, dia tidak memberikan akhlak yang baik, maka tentunya istrinya tidak akan dapat, anaknya tidak akan dapat, dan demikian juga orang lain pun tidak akan mendapatkan kebaikan dari suami yang seperti itu. Dan lebih lagi, seorang suami memiliki ikatan dengan keluarganya, karena suami itu pasti memerlukan keluarganya. Nah, jadi tidak boleh kita merasa, bang sudahlah putuskan saja hubungan dengan kerabatmu. Tidak bisa. Kenapa? Suami itu punya ikatan dengan keluarganya. Suami itu memerlukan keluarganya. Dia memerlukan keluarganya.
dan suami itu tidak bisa lepas dari mereka. Tidak bisa lepas dari keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, anfuka minka wa indanna. Hidungmu itu tetaplah bagian darimu. Nah, hidungmu tetap bagian darimu, meskipun ingus hidung itu mengalir. Walaupun dia jijik dengan ingus, tapi hidung itu tetap hidungnya, bukan hidung orang lain. Nah, tetap hidungnya. Nah, apa kata orang Arab ini? Wa isuka minka wa inkana asyaba. Dan hubungan keluarga tetap bagian dari dirimu, walaupun hubungan keluarga itu kusut, walaupun hubungan keluarga itu banyak kekurangannya, tapi mereka tetap bagian darimu. Mungkin sekarang tidak tegur sapa, tapi tetap dia itu adekmu, tetap dia itu ayukmu, abangmu, orang tuamu, pamanmu. Dan itu tidak akan pernah putus. Engkau suatu saat pasti tetap akan membutuhkannya. Dan apabila seorang istri itu rela dengan kedurhakaan suami kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau ada seorang istri nih, dia rela suaminya ini durhaka kepada kedua orang tua suami sendiri. Dia support suaminya untuk durhaka kepada ibu bapaknya. Disupport, ayo bang durhaka. Nah, seperti itu. Nah. Dan dia rela perlakuan buruk kepada kedua orang tua suami. Dia rela. Nah, maka ada pertanyaan di sini ibu-ibu sekalian. Maka apakah engkau ridho wahai istri? Apakah engkau ridho wahai istri? Ibumu diperlakukan seperti perlakuan burukmu ini kepada kedua orang tua suamimu. Nah, kalau engkau mau memperlakukan keluarga suamimu, ibu suamimu, nah maka apakah engkau ridho ibumu juga diperlakukan demikian dari istri-istri saudaramu? Nah, dari ibumu sendiri wahai istri. Nah, jadi ada istri yang dia ini suka suaminya durhaka kepada kedua orang tua suami. Nah, maka apakah istri ini ridho ibunya sendiri diperlakukan demikian oleh istri dari saudaranya sendiri? Bisa difahami? Nah, ridho tak? Ya tentunya tidak ridho. Kemudian ada lagi pertanyaan. Apakah engkau mau wahai istri, engkau diperlakukan seperti itu dari pihak suami anak-anakmu ketika engkau sudah lemah, tulangmu sudah rapuh, engkau sudah lansia, wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalamu sudah dipenuhi uban. Nah, tentunya kita tidak mau. Sebagaimana kita tidak mau, maka jangan perlakukan orang lain seperti yang kita tidak mau. Amilin nasa kama tuhibbu ayyu'amilaka. Maka apa kaidahnya? Perlakukan manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh mereka. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, dan aku tidak yakin, kata sang penulis, engkau akan rela diperlakukan seperti itu. Nah, penulis ngomong apa? Nah, wahai istri, saya tidak yakin engkau itu rela. Ya tentunya kita tidak rela. Nah, karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Nah, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Dan akhirnya, nah, pada akhirnya kata beliau, sikap seorang istri yang soleha dalam membantu suaminya untuk berbakti adalah dengan menanggung di dalam beberapa keadaan. Nah ini, ketika istri membantu suaminya taat berbakti kepada kedua orang tua suami, maka yang dilakukan oleh seorang istri yang soleha apa? Yaitu dengan menanggung di dalam beberapa keadaan. Apa itu? Dalam menyelesaikan masalah,
dalam menyelesaikan konflik dan menyatukan yang terpecah dan menambal yang robek. Hubungan suami retak dengan ibunya diperbaiki, disambung lagi. Yang pecah diperbaiki, ditambal. Dikarenakan kedua orang tua ketika melihat cinta yang jujur, cinta yang tulus, dan kasih sayang yang melimpah dari istri anak mereka, maka kedua orang tua suami pun akan menjaga cinta yang tulus tersebut. Ketika kedua orang tua suami nengok, Masya Allah, menantu saya ini beda dengan menantu yang lain. Dia memperhatikan saya ketika sakit, ketika senang, ketika susah, dia perhatikan saya. Maka cinta yang diberikan oleh menantu itu juga akan tumbuh pada diri mertuanya. Demikianlah, dan kita telah melihat realita lingkungan kita, bahwasannya banyak daripada kedua orang tua mereka mencintai istri anak-anak mereka layaknya cinta mereka kepada anak kandung mereka sendiri. InsyaAllah ya. Nah, itu banyak, tidak sedikit. Nah, ketika dia anaknya menikah, dia itu merasa mendapatkan anak kandung lagi. Nah, layaknya cinta mereka kepada anak kandung mereka sendiri. Atau lebih besar lagi cinta mereka dari anak kandung mereka sendiri. Nah, tapi syaratnya tadi apa? Harus tulus, harus tulus. Nah, dan tidaklah hal itu terjadi kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab pintarnya para istri atau pandainya mencari kesempatan. Nah, seorang istri itu harus pandai mencari kesempatan. Dan semangat para istri untuk memperlakukan kedua orang tua suami dengan baik. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tua suaminya. Nah, di sini kita sebutkan tipsnya. Di antara hal yang membantu seorang istri untuk mengambil simpati kedua orang tua suami, mengambil simpati kedua orang tua suami. Nah, apa itu? Yang pertama, hendaknya seorang istri itu bersabar dengan kerasnya sikap kedua orang tua suami. Nah, bersabar. Nah, kalau istri ingin mengambil simpatinya mertuanya, maka dia bersabar atas kerasnya sifat kedua orang tua suami. Ini yang pertama, harus sabar. Nah, harus sabar. Makanya Anda dapat kata-kata ya dari dosen. Beberapa hari yang lalu komunikasi sama beliau mengatakan ketika saya ingin mendapatkan rekomendasi untuk S2, beliau ngomong ketika saya ingin dapat rekomendasi dari Ustadz Arifin Badri, kemudian beliau ngomong sabar, mendung kalau lama hujannya deras. Mendung kalau lama biasanya hujannya deras. Nah, maksudnya apa? Kalau kita sabar, insya Allah hasilnya, masya Allah, hasilnya besar. Nah, jadi seorang istri itu harus sabar. Nah, dengan sabarnya nanti dia akan mendapatkan cinta yang tulus dari mertuanya. Kemudian juga disebutkan apa? Wa antastahdirul ajr. Dia harapkan pahala dari Allah. Kenapa seorang istri berbuat baik kepada kedua orang tua suami? Dia ingin pahala. Nah ini, kalau kita mengharapkan pahala kita tidak kecewa, Bu. Tapi kalau ibu mengharapkan mertua agar baik kepada kita, kadang kita kecewa. Yang namanya berharap kepada makhluk kita pasti kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu dikecewakan oleh makhluk, ibu tidak kecewa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan kita. Kemudian yang ketiga apa? Mempertimbangkan dampak dari perbuatan ibu. Nah, istri itu harus demikian. Dia ngecek, saya lakukan ini apa ya dampaknya. Sebelum berbuat itu berpikir dulu, apa dampaknya? Dampaknya apa? Kalau saya masak ini dampaknya apa? Kalau saya ucapkan ini masaknya apa? Kalau saya
begini-begini dampaknya apa. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian apalagi? Bersegera memberi hadiah kepada kedua orang tua suami. Bersegera. Nah, mungkin kalau main ke rumah mertua, nah itu dibawa hadiah. Jangan bawa tangan kosong saja. Nah, tapi bawa hadiah. Mungkin sepatu, mungkin mertua baru ngaji belikan gamis. Atau yang bisa yang mampu bagi ibu-ibu. Kemudian juga apa? Berucap yang baik. Ucapkan ucapan yang baik. Oh iya bu, dengan ucapan yang baik. Kemudian mendengar dengan baik. Kalau mertua ngomong jangan sibuk scroll-scroll. Kalau mertua lagi ngobrol, lagi butuh curhat, dia didengarkan. Kemudian berlemah lembut dalam ucapan. Berlemah lembut dalam ucapan. Kemudian juga mengucapkan salam. Masuk rumah mertua ucapkan salam. Ketemu di jalan ucapkan salam. Kemudian juga dan jujur apabila berjanji. Bu, saya janji insya Allah Idul Fitri nanti saya main ke rumah. Saya akan nginap beberapa hari di rumah ibu. Nah itu ditepati. Kalau lupa ditulis di HP, agar kita tidak lupa. Kemudian juga apa? Selanjutnya berwasiat kepada suami agar suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingatkan terus, bang sudah ngirim ibu belum? Bang sudah nelpon ibu belum? Bang sudah nanya kabar ibu belum? Tadi mampir di rumah ibu. Mungkin suaminya kerja dekat rumah ibunya. Itu diingatkan terus. Nah, kemudian juga hendaknya seorang istri itu mengangkat tangannya, mengangkat telapak tangannya kepada Allah. Dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuat merasa sayang hati kedua orang tua suami untuk istrinya, untuk istri yang dia ini berdoa. Nah, jadi istri itu angkat tangannya kepada Allah, dia doa kepada Allah, ya Allah jadikan mertuaku itu sayang kepadaku. Nah, kita ngeluh terus. Kita ngeluh kenapa ya mertua saya ini keras sekali sama saya. Sudahkah kita berdoa minta tolong kepada Allah agar hati mereka lembut kepada kita. Nah, dan agar Allah membantunya untuk bermuamalah yang baik, menggauli kedua orang tua suami itu dengan baik. Kemudian terakhir sang penulis memberikan nasihat. Beliau mengatakan, maka wahai para istri yang mulia, hadirkanlah pesan-pesan ini. Hadirkan pesan-pesan ini, dan untukmu pujian yang indah, dan akan segera mendapatkan sebutan yang baik untukmu. Engkau akan dipanggil baik oleh mertuamu, engkau akan diperlakukan baik oleh mertuamu, tapi dalam keadaan engkau bersabarlah sekarang, dan engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dan pemberian yang banyak di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita cukupkan. Sudah 17.15. Nah, hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab.